Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkanlah. Nama saya Ira Agustina dengan NIM K7223057, nomor absen 15 dari kelas 2B, program studi di luar kampus utama Pendidikan Guru Sekolah Dasar Kebumen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengenal anti korupsi. Jadi, untuk materi kali ini memiliki 3 tujuan. Yang pertama, membentuk pengetahuan dan pemahaman pengertian, bentuk, dan dampak korupsi. Yang kedua, mengubah persepsi dan sikap terhadap tindak korupsi. Yang ketiga, membentuk keterampilan dan kecakapan baru yang ditujukan untuk melawan tindak korupsi. Apa aja sih yang akan kita bahas? Jadi yang akan kita bahas yaitu pertama pengertian, bentuk-bentuk korupsi, faktor penyebab tindak korupsi, dampak korupsi, strategi anti korupsi. Langsung masuk ke materi aja. Yang pertama, pengertian. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruption atau corruptus. Corruption bisa berarti tindakan merusak atau menghancurkan. Korupsi juga merujuk pada penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk keuntungan pribadi atau golongan tertentu. Korupsi biasanya merugikan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Lalu menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Lalu apa sih anti korupsi? Jadi anti korupsi adalah segala tindakan, perkataan, atau perbuatan yang menentang atau mencegah tindak korupsi. Jadi pada intinya mencegah, tidak sepakat pada yang namanya korupsi, menolak tindak korupsi. Lalu bentuk-bentuknya ada apa aja sih? Yang pertama, kerugian keuangan negara, suap menyuap, penggalapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan-benturan dalam pengadaan, lalu ada gratifikasi. Gratifikasi ini hampir mirip sama suap menyuap. Tuh ya. Lalu, apa aja sih faktor penyebab tindak korupsi? Jadi tindak korupsi itu disebabkan oleh dua hal, dari dalam maupun dari luar. Jadi yang dari dalam diri itu ada sifat kepribadian yang rakus, lalu lemahnya akhlak dan moral, gaya hidup yang konsumtif, terus iman yang lemah. Lalu kalau dari eksternal itu yang dari luar ya. Yang dari luar itu biasanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, karena keadaan ekonominya lagi turun, lagi di bawah. Terus ada faktor organisasi, faktor politik, dan faktor perilaku masyarakat, karena masyarakat di sekitarnya itu berperilaku tidak baik. Nah, apa aja sih dampaknya? Dampaknya itu kerugian keuangan yang besar bagi negara, karena uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Korupsi menghambat distribusi yang adil dan efisien dari sumber daya dan pembangunan, memperdalam kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, serta menghambat kemajuan ekonomi dan sosial. Dampak lagi ada korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi publik yang mengganggu kestabilan sosial dan politik serta mengurangi dukungan terhadap upaya-upaya reformasi. Ini menghambat, jadi mau ada perubahan untuk kemajuan, tapi karena kurangnya kepercayaan menjadi terhambat. Lalu korupsi dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena kebijakan-kebijakan yang tidak keberlanjutan atau penyalahgunaan sumber daya alam untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Lalu ada pula korupsi seringkali mengakibatkan pemborosan sumber daya, baik itu dari bentuk proyek-proyek yang tidak efisien atau dalam pengelolaan dana publik yang tidak transparan. Artinya kayak disembunyi-sembunyikan, dirahasia-rahasiain, padahal itu untuk masyarakat harus tahu, masyarakat luas itu harus tahu. Gunanya agar ada kepercayaan, membangun kepercayaan masyarakat luas, tapi karena nggak ada, jadi itu dampaknya dari korupsi. Lalu
Hal apa sih yang bisa dijadikan strategi untuk tindak anti korupsi? Yang pertama, pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi itu bisa dilakukan mulai dari pendidikan yang paling dasar, yaitu sekolah dasar, atau mungkin dari kelompok belajar juga sudah bisa diterapkan, karena yang namanya korupsi bukan cuma korupsi uang negara, tapi bisa juga korupsi waktu, menunda-nunda pekerjaan, itu juga korupsi ya kan. Terus berbuat curang, itu juga termasuk kegiatan yang sebuah tindakan korupsi. Nah, jadi perlu adanya pendidikan anti korupsi supaya generasi mudanya bisa lebih terdidik. Lalu ada juga membangun komunitas anti korupsi. Komunitas ini bertujuan untuk mensosialisasikan, terus mengajak masyarakat luas untuk lebih, ayo loh kita ini perlu yang namanya mencegah tindak korupsi gitu. Lalu kekuatan masyarakat, karena sudah dididik sama adanya komunitas anti korupsi, masyarakat akan lebih kuat menentang yang namanya korupsi. Nah, hal ini akan membuat orang yang akan melakukan tindak korupsi itu berpikir dua kali. Duh, bahaya nih, nanti digini-giniin. Banyak hukum juga berjalan tidak hanya runcing ke bawah, tapi juga runcing ke atas. Nah, ini yang sangat diperlukan. Jadi, apa sih kesimpulan pada materi kali ini? Untuk kesimpulan materi kali ini yaitu kita harus melakukan pencegahan terhadap tindak korupsi. Kita harus mengupayakan demi generasi bangsa yang kedepannya agar lebih baik. Karena jika sudah dari kecil melakukan hal-hal kecurangan, itu akan menimbulkan manusia dewasa yang mudah melakukan tindak korupsi. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum